Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Yunisa Putri dan rekan saya Zuyina Nurul Hafifah. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Musyatarok dan Dilalahnya. Dalam pembahasan makalah ini, kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian musyatarok, yang kedua penyebab terjadinya musyatarok, yang ketiga menyuguhkan dan menganalisa contoh-contoh musyatarok, dan yang terakhir yaitu dalalah musyatarok. Baik, yang pertama yaitu pengertian musyatarok. Kata musyatarok berasal dari kata syaroka, kata yang bermakna berserikat, bersekutu, dan bercampur. Musyatarok di sini menurut Dr. Zain bin Ali bin Mahdi Maharishi dalam kitabnya Syuhrul Musyatarok Al-Fadzi fil Qur'anil Karim wa Astruhu fil Makna adalah satu lafaz yang memiliki banyak arti yang berbeda dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Dari sini bisa dipahami bahwa musyatarok dalam Al-Quran adalah setiap kata yang ada di dalam Al-Quran yang memiliki banyak makna yang beragam. Dan antara makna yang ada itu tidak ada hubungannya. Umumnya, ulama usul menempatkan lafaz musyatarok ini pada kelompok al-khas dan al-am, yaitu dilihat dari segi penetapan lafaz-lafaz bagi suatu makna. Adapun yang dimaksud dengan lafaz musyatarok sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Zahra adalah al-mushtaraku huwal fadzul ladzi yadullu ala ma'nayaini aw aksara biwad'il muhtalif, yang artinya mushtarak ialah suatu lafaz yang menunjukkan kepada pengertian ganda atau lebih dengan penggunaan berbeda. Lafaz ishtarak diisyaratkan dua hal, yaitu terdapat beberapa penerapan suatu lafaz dan juga terdapat beberapa pengertian dari lafaz sehingga suatu lafaz diterapkan dua kali atau lebih untuk dua pengertian atau lebih. Contohnya adalah lafaz mata, di mana memiliki pengertian bahasa yaitu mata yang melihat, mata air, mata matahari, mata uang, dan yang lain sebagainya. Akan tetapi ketika lafaz mata dilafazkan, maka tidaklah dimaksudkan keseluruhan pengertian tersebut. Akan tetapi yang dimaksud adalah salah satunya. Lalu pembahasan yang kedua yaitu penyebab terjadinya musyatarok, yang dimana beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya homonim musyatarok, diantaranya itu yang pertama perbedaan di ale-ale Arab klasik, maka adanya homonim menampakkan implikasi dari perbedaan pengguna kata oleh berbagai suku. Yang kedua, bergesernya beberapa kata dari makna yang asli pada makna kiasan dengan adanya hubungan tertentu. Seringnya kata-kata itu digunakan sehingga kata kiasan menjadi sekuat kata yang sebenarnya. Yang ketiga, adanya dua kata yang hampir sama dengan siqat juga sama. Dari situ muncullah aneka ragam makna. Lalu yang terakhir yaitu perbedaan kabilah dalam mempergunakan lafaz untuk menunjukkan kepada beberapa makna. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan langsung oleh saudari Zuyina. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang ketiga, menyuguhkan dan menganalisa contoh-contoh dalam musyatarok. Lafal musyatarok adalah lafal yang dibuat untuk dua makna atau lebih dengan pembuatan yang bermacam-macam, yang dapat menunjukkan kepada maknanya secara bergantian. Artinya dapat menunjukkan arti ini atau itu. Seperti lafal al-ain yang secara bahasa dapat berarti mata untuk melihat, mata air, dan mata-mata. Lafal Al-Qur'an secara bahasa dibuat untuk makna suci dan haid. Lafal as-sunnah atau tahun, dan lafal al-yad atau tangan. Sebab terjadinya lafal yang mustarak menurut bahasa itu banyak sekali. Yang paling penting diantaranya adalah perbedaan suku atau
kabilah dalam menggunakan satu lafaz untuk makna yang berbeda-beda. Sebagian suku mengartikan aliyat untuk hasta secara keseluruhan, suku lain mengartikan dengan lengan bawah sampai telapak tangan. Sedangkan suku lainnya mengartikan dengan telapak tangan saja. Maka para ahli bahasa menetapkan bahwa aliyat dalam bahasa Arab adalah lafal yang mustarak antara tiga makna. Antara lain menetapkan lafal dengan cara memberi makna hakiki. Kemudian digunakan makna selain makna dasarnya, yakni secara majazi. Sampai terlupakan bahwa makna itu majazi, maka ulama bahasa menetapkan bahwa lafal ini bermakna ini dan itu. Seperti lafal as-sayyarah atau mobil, ad-darajah sepeda, dan lafal al-masarah kesenangan. Antara lain lafal itu dibuat untuk satu makna, kemudian lafal itu dibentuk untuk makna dalam istilah syara atau undang-undang. Seperti lafal as-sholat sembahyang atau lafal ad-daf'u penolakan. Apapun sebab terjadi musyarakat, maka pada beberapa lafal menurut bahasa, maka lafal yang memiliki dua arti atau lebih tidak sedikit terdapat dalam bahasa, dan itu dalam nas syara, baik Al-Quran maupun hadis Rasul. Yang keempat adalah mustarak. Para ulama usul menyatakan bahwa pengertian istarak berbeda dengan pengertian asli. Dengan kata lain, suatu lafaz yang tarik-menarik antara kecenderungan istarak dengan kecenderungan infirad, sebuah pengertian. Dengan hilangnya pengertian istirak, maka terdapat pengertian yang lebih kuat. Karena itu, bila terdapat di dalam Al-Quran suatu lafaz yang memiliki kecenderungan istarak dan tidak, maka diperkuat adalah ketiadaan istarak. Adapun yang menyebabkan kemusykilan terhadap lafaz nas adalah karena lafaz itu mustarak, yaitu suatu lafaz nas yang mengandung beberapa arti, sedangkan sighotnya sendiri tidak menunjukkan kepada makna tersebut. Banyak perbedaan penafsiran yang terjadi karena perbedaan mereka dalam memahami kata mustarak ini. Misalnya dalam surah Al-Mudassir ayat 50 mengenai arti qaswarah, furusuman qaswarati. Dimaksud di sini adalah orang yang melempar, tetapi bisa juga yang dimaksud dengan singa juga berarti suara-suara orang, juga berarti gelapnya malam. Seperti halnya yang disebutkan oleh At-Tabarani mengenai surah An-Nahl ayat 75 yang kata fada memiliki banyak arti, diantaranya adalah pembantu dan penolong, anak-anak, bawaan istri dan suaminya dahulu, juga hubungan kekerabatan karena perkawinan. Juga berarti cucu. Semua ini termasuk dalam arti hafadah. Bahkan mustarak ini juga terkait antara arti hakiki dan arti majaz. Maka sangat diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai arti kata-kata yang ada di dalam Al-Quran ini, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang benar. Sebagai contoh perbedaan arti hakiki dan majaz ini adalah kata bakhil dalam surah An-Nisa ayat 37. Artinya orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Dalam ayat ini makna bakhil adalah bukan bakhil dalam harta benda karena agama apapun, kepercayaan apapun, budaya apapun dahulu kala dan sekarang ini memandang sikap bakhil dalam harta merupakan perbuatan tercela. Tetapi bakhil dalam ayat ini berarti majaz, yakni bakhil dalam ilmu. Maksudnya adalah bahwa Allah telah memberitahukan akan adanya nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Pemberitahuan ini sudah disampaikan oleh Allah dalam kitab-kitab mereka, tetapi mereka menyembunyikan informasi ini sehingga banyak orang tidak mengetahui, sebagaimana dipahami bahwa orang-orang sebelum Islam mendominasi pemahaman kitab hanya oleh para pendeta dan rohib-rohib saja.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.